Dalam video yang kami publish kira-kira akhir bulan Juli lalu, thumbnailnya seperti ini, di mana di situ saya share ya mengenai kondisi IHSG yang saat ini dinaikkan oleh saham-saham non fundamental. Di situ ada pertanyaan yang menarik ya, pertanyaannya seperti ini. Terus baiknya gimana Pak? Apa lebih baik kita siapkan cash dulu karena IHSG ditopang emiten-emiten non fundamental yang sewaktu-waktu pecah bubble-nya? Nah, kira-kira jawabannya bagaimana? Yuk kita bahas. Oke, sekali lagi sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman sudah download ebook watchlist kami ya, karena kami sudah merilis ebook watchlist yang di dalamnya ada 3 saham undervalue dengan kondisi yang undervalue, punya potensi naik 100%-an mungkin ya, dan dividen yield-nya juga sangat bagus ya. Jadi pastikan sebelum kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman download free ebook-nya dulu ya, mumpung masih free, mumpung masih gratis. Dan silahkan teman-teman juga join di channel Telegram kami, channel The Investor, karena di situ saya sering share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Untuk join channel Telegramnya maupun download ebook watchlist-nya ada dalam link di dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Dalam hal kita melakukan cash out ataupun cash in ya, dalam artian simple, kita siapin cash yang banyak dulu ya, kemudian baru kita belanjakan saham. Masing-masing investor atau masing-masing orang memiliki cara yang berbeda-beda. Ada orang yang selalu melakukan cash in maupun cash out melihat dari perkembangan market. Jadi ketika misalkan market secara keseluruhan sedang tidak baik-baik saja, dia memilih cash out. Atau misalkan ya dalam portofolionya dia nyiapin cash dengan alokasi sekitar 70-80% cash. 20%-nya baru dibelikan saham. Dengan tujuan apa? Untuk mengetes kedalaman. Kira-kira sampai berapa dalam ini market akan turun. Nanti begitu market sudah mulai pulih, sudah mulai rebound ya, ada euforia di dalam market tersebut, maka orang tersebut baru akan membelanjakan sebagian besar cashnya. Yang tadinya alokasi cash sebesar 80% porto, tiba-tiba ya dibelanjakan semuanya ya, atau hampir semuanya, sehingga cashnya hanya bersisa 20-10% saja. Kemudian dia akan melakukan cash out lagi atau mungkin akan keluar dari saham ketika market mengalami siklus yang sebaliknya. Setelah euforia pasti akan ada fase koreksi. Nah, disitulah dia melakukan cash out lagi. Dan dia ngumpulin cash lagi menunggu sampai marketnya bagus. Habis itu dia baru masuk lagi. Memang ada orang-orang yang melakukan seperti itu. Cuman kalau kita mau melakukan seperti itu, artinya kita harus punya waktu yang cukup untuk memantau perkembangan market. Kita harus selalu mengupdate kondisi market setiap saat, mengupdate berita-berita ekonomi, bagaimana suku bunga bulan ini diberlakukan atau diputuskan. Apakah bulan ini terjadi inflow dari asing atau outflow dari asing, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kondisi seperti itu tidak bisa saya lakukan. Kenapa? Karena saya tidak punya cukup waktu untuk memantau market setiap hari. Saya bahkan tidak punya waktu untuk membaca berita ekonomi setiap hari. Jadi di sini ada satu hal yang dimana saya tidak bisa melakukan, yaitu mengikuti perkembangan market setiap hari. Nah, maka dalam hal kita cash out ataupun cash in bukan berdasarkan kondisi market secara keseluruhan. Melainkan apa? Melainkan dengan melihat kondisi portfolio. Nah, kalau teman-teman mengakses portofolio saya ya, jadi di program Value Investing Mastery ini ada portofolio saya yang bisa diakses oleh teman-teman member, di mana kalau misalkan teman-teman mengikuti portofolio saya sejak tahun 2024 katakanlah ya, atau sampai sekarang, saya tidak pernah punya cash dengan alokasi lebih dari 10%. Ya, jadi mayoritas portofolio saya semuanya sudah dalam bentuk saham. Kenapa? Karena kalau saya pribadi ya, ketika saya melihat ada peluang atau saya menemukan saham-saham yang undervalue, ya saham-saham yang kondisi fundamentalnya bagus, kinerjanya bagus ya, potensi prospek ke depan itu juga bagus, potensi pertumbuhan kinerja juga ada di masa depan, dan harga sahamnya belum naik, ya sudah saya beli. Setelah saya beli, saya bersifat menunggu. Ya, menunggu sampai market mengapresiasi saham tersebut. Walaupun memang saya tidak tahu kapan saham yang saya miliki ini akan diapresiasi oleh market. Sehingga yang saya lakukan ya, ketika saham tersebut murah, ya ada saham yang murah seperti itu, ya saya beli saja. Ya, saya beli saja, kemudian di hold saja. Entah marketnya sedang bagus atau marketnya sedang jelek, sepanjang saham-saham tersebut masih kategori undervalue, saya masih melanjutkan untuk hold.
Nah, memang dengan cara yang saya lakukan ini ada kelemahannya teman-teman sekalian ya. Ketika market sedang jelek, otomatis portofolio kita pun akan mengikuti turun ya. Tapi begitu marketnya bagus, biasanya saham-saham kita yang memiliki kinerja yang bagus ini, mau nggak mau dia biasanya akan naik, bahkan kenaikannya melebihi dari indeks acuan. Itulah kenapa ya dalam saya menyusun portofolio, target saya ini tidak muluk-muluk. Ya, saya tidak punya target bagaimana caranya mengubah 100 juta menjadi 1 miliar hanya dalam waktu 1-2 tahun. Tidak ada ya, itu artinya naik 1000% selama 2 tahun itu tidak ada. Bagaimana saya menaikkan portofolio saya 100% atau lebih dalam waktu 3 bulan atau 5 bulan, tidak ada seperti itu. Karena saya sendiri ya memanfaatkan pasar saham ini ya hanya untuk investasi jangka panjang, bukan untuk mencari aktif income. Kalau misalkan teman-teman akses portofolio saya sepanjang tahun 2025 ini saya hanya melakukan 4 kali transaksi saja. Ya, jadi sepanjang tahun 2025 ini hanya 4 kali transaksi atau transaksi penjualan yang saya lakukan sepanjang tahun 2025 ini ya sampai video ini diambil. Mayoritas saham-saham yang saya miliki masih saya hold. Dan memang tidak saya apa-apain, walaupun katakanlah suku bunga sedang seperti ini, atau terjadi outflow seperti ini, atau asing sedang keluar, atau bandar sedang distribusi dan sebagainya, ya sepanjang saham tersebut masih kondisi baik-baik saja dan valuasinya under value, saya diamkan saja. Lalu kalau tidak punya target muluk-muluk seperti itu, berapa target portofolio yang bagus? Saya hanya punya target untuk mengalahkan market setiap tahun. Target saya hanya sesimpel itu, artinya ketika misalkan ya IHSG kita katakanlah dalam 1 tahun naik 5%, maka ketika portofolio saya naik 15%, itu sudah cukup bagus ya, mengalahkan IHSG plus 10%. Dan ternyata kalau kita hitung-hitung ya, dengan konsisten kita bisa mengalahkan market plus 10% saja secara jangka panjang, hasilnya sangat bagus. Saya hitung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2024, jika kita konsisten mengalahkan market plus 10% saja, hasilnya sangat bagus ya, kenaikan hampir 1000%. Dan saja 1000% dalam jangka waktu ya kurang lebih 14 tahun itu sudah mengalahkan inflasi, ya mengalahkan kenaikan kurs dolar, ya mengalahkan deposito dan sebagainya, dan buat saya itu cukup. Dan memang ketika strategi kita hanyalah buy and hold saja, ya membeli perusahaan bagus di harga murah kemudian kita hold saja, konsekuensinya adalah ketika market sedang tidak bagus ya portofolio kita ikut turun. Tapi ketika nanti market bagus, portofolio kita biasanya juga ikut naik, bahkan kenaikannya lebih dari IHSG. Kalau misalkan teman-teman sekali lagi yang ikuti perjalanan portofolio saya, teman-teman akan lihat bagaimana tahun 2025 ini di 6 bulan pertama portofolio saya tidak kemana-mana. Ya baru bulan Julinya ada kenaikan, ya kenaikan sekitar 11%. Jadi di tahun 2025 ini dari Januari itu saya masih minus, Februari juga masih minus, bulan Julinya baru naik 11%. Tapi jangan salah ya, walaupun kenaikannya ini terlihat kecil, tapi kalau kita konsisten setiap tahun naik, maka returnnya juga akan sangat bagus. Dimana kalau saya hitung ya, sejak tahun 2021 ketika kita launch ya, ketika kita meluncurkan produk di investor portfolio ini, kenaikan portofolio kita sudah mencapai 150% dalam 4 tahun terakhir. Dan kenaikan kinerja ini jauh lebih baik dibandingkan IHSG itu sendiri yang dalam 4 tahun terakhir itu baru naik sekitar 16%. Itulah kenapa kami dari The Investor, kami punya tagline ya, tumbuh dengan tenang, di mana portofolio kita tumbuh di sisi lain memberikan ketenangan. Ketenangan dari apa? Ketenangan dari volatilitas market, ketenangan dari berisiknya market. Kenapa kita harus tenang? Karena saya yakin ya, semua penonton di sini mayoritas adalah orang-orang yang punya pekerjaan. Ya, punya pekerjaan sehari-hari. Ya, bukan seorang full-time trader. Artinya saya yakin teman-teman yang nonton di sini mayoritas adalah kita nih yang kerja di kantor dari pagi sampai sore ngantor, atau mungkin kita punya bisnis yang tidak bisa kita tinggal sehari-hari. Itulah kenapa ya dengan kondisi seperti itu maka strategi yang tepat adalah beli perusahaan bagus di harga murah kemudian hold saja. Sepanjang itu under value, sepanjang kinerjanya baik-baik saja, ya nggak ada khawatiran walaupun market sedang lesu, market sedang euforia, ya kita biarkan saja ya, biarkan market yang bekerja untuk kita.
Nah oke teman-teman sekalian, mungkin itu sekilas saja ya video dari saya ya menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Silahkan nih ya bagi teman-teman yang mau menanyakan pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar, kita akan bahas di video Q&A selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.